Berapa masalah rambut yang bisa shampoo atasi? 1. Shampooku sih atasi 3 masalah rambut. Baru Dove Super Shampoo 3-in-1 shampoo dengan serum, atasi rambut rontok, anti ketombe, dan galepek. Super hair pasti dong. Dove Super Shampoo. Halo, selamat siang dan juga selamat datang dalam Dove Super Class bersama dengan Vimela. Perkenalkan, namaku Kiki Cahya yang akan nemenin kamu semuanya di siang hari ini sampai dengan selesai nanti. Dove Super Class ini adalah kelas virtual yang dipersembahkan oleh Dove bersama dengan Vimela untuk kamu perempuan-perempuan hebat dari seluruh Indonesia ya. Dan tentunya Dove Super Class ini diadakan buat kamu semuanya yang pengen mendapatkan rasa percaya diri yang luar biasa. Karena apa sih? Karena kalau kita udah pede, dijamin lebih mudah lagi untuk menjalani semua tantangan dan juga menjalani hari-hari kita ya. Dan tentunya kita harus dengan setiap hari gitu ya menggali potensi-potensi kita yang luar biasa agar lebih super lagi tentunya. Nah, Dove sebagai brand yang memiliki tujuan untuk membantu perempuan Indonesia lebih percaya diri, berharap dengan adanya Dove Super Class ini bisa menginspirasi kamu semua perempuan-perempuan Indonesia. Dan topik kita di Dove Super Class hari ini sangat menarik dan pastinya ini akan menambah rasa percaya diri kita semua ya teman-teman ya. Dan juga menggali potensi diri kita untuk menjalankan bisnis sendiri. Nanti kita akan berbincang dengan dua super speakers tentang cara super jadi lady boss dari rumah. Wah ini pasti seru banget ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Dan sebelum saya memperkenalkan siapakah super speakers kita di hari ini, saya punya informasi nih tentang produk shampoo terbaru dari Dove yang mungkin teman-teman sudah ada yang mencoba. Siapa yang udah cobain? Saya udah coba, ini dia. Dove Super Shampoo nih teman-teman. Dove Super Shampoo ini adalah 3-in-1 shampoo dengan kandungan serum yang dapat mengatasi 3 masalah rambut ya. Dengan kandungan serum yang menutrisi setiap helai rambut. Dari ujung ya sampai pangkal rambut sehingga efektif mengurangi rambut rontok. Tuh. Dan juga mengandung piroktoniolamin sebagai bahan aktif yang mampu membersihkan ketombe dan mencegah ketombe untuk datang kembali. Dan juga formulasinya ringan, jadi nggak bikin rambut lepek. Tuh, jadi solusinya udah dalam satu produk aja. Solusi untuk rambut rontok, berketombe, dan juga rambut lepek. Dan harga eceran yang disarankan adalah Rp20.000. Jadi jangan lupa untuk gunakan Dove Super Shampoo setiap hari di rumah ya teman-teman ya. Nah, tanpa berlama-lama, aku akan segera memanggil dua super speakers kita. Yang pertama yaitu Mbak Marta Puri Natasande atau yang dikenal dengan Mbak Puri. Ini sebagai creative planner owner dari Ideku Handmade dan juga Mbak Amelia Ayu Kinanti atau Mbak Ayu selaku editor in chief Vimela.com. Ini dia. Selamat siang. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Baik, sehat-sehat. Oke, aku ini ngobrol dengan Mbak Puri dulu ya, Mbak Ayu ya. Yes. Oke, nah ini aku mau ngobrol sama Mbak Puri. Mbak Puri, ini sekarang ini lagi sibuk ngapain aja sebagai orangnya kreatif ya pastinya ya. Itu kan setiap hari ada aja yang dibikin. Aku pengen tahu dong, ini lagi sibuk ngapain aja sekarang? Halo semuanya, sekarang ini aku lagi sibuk membuat desain-desain baru untuk koleksiku nanti di tahun 2021. Rencananya udah dari sekarang nih. Iya. Wow, jadi udah memikirkan 2021 mau ngapain gitu ya? Iya, udah bikin rencana-rencana gitu. Oke, nah ini kita mengenal Mbak Puri karena akun Instagramnya yang warna-warni, yang ceria banget ya, @ideku_handmade. Itu kayaknya nggak ada yang nggak kenal deh, itu semuanya pasti kenal Ideku Handmade yang produknya lucu-lucu, centil-centil, yang cewek banget gitu kan. Boleh diceritain nggak sih Mbak, ini awalnya Mbak Puri merintis Ideku Handmade? Jadi awalnya merintis itu aku memang dari kecil punya hobi gambar, punya hobi bikin keterampilan gitu. Jadi waktu kuliah pun aku pilih desain grafis. Nah setelah lulus kuliah kan aku sempat kerja kantoran gitu kan ya. Tapi aku nggak bisa tuh ninggalin dunia kerajinan ini tuh nggak bisa gitu. Jadi barengan sambil kerja sambil bikin pernak-pernik juga gitu. Dan dari situ
sempet sih ditanyain sama saudara kan, kayak, "Ini mau buat apa sih? Kok kerjaannya setiap hari buat kayak ginian terus?" Gitu kan. Padahal waktu itu aku bikin itu sekedar untuk menyalurkan hobi gitu awalnya kan. Ya untuk kado, untuk, pokoknya untuk dikasih-kasih ke saudara sama ke teman-teman. Nah, mulai dari situ saudaraku itu bilang, ngapain cuman bikin-bikin kado doang, coba deh dijualin," gitu. Nah, singkat cerita, kami berdua bikin, akun untuk jualan di blog juga, dan dari situ masukin waktu itu foto masih belum bagus ya, Mbak, ya. Jadi kan foto masih seadanya aja di handphone ya. Tapi, ya udahlah pakai yang ada aja, terus akhirnya diposting dan besok paginya aku inget banget kalau ada, seorang ibu dari Samarinda waktu itu bilang gitu, nulis SMS, Mbak Puri saya mau dong beli ini, berapa harganya?" Gitu-gitu deh kayak, wow ternyata ada juga gitu, yang menyukai karyaku gitu. Nah itu sebenarnya awalnya banget. Oh, jadi awalnya itu memang diposting di blog dulu gitu ya. Ini aku ada produk ini nih, yang berminat silahkan hubungi kontak ini ya gitu. Nah itu Iya. perasaannya gimana? Pertama kali ada orang yang membeli karya dari Mbak Puri? Ih seneng banget, bener-bener, selama ini kan dia cuma ngasih-ngasih aja gitu, nggak kepikiran kalau orang lain tuh bakal tertarik gitu ya, bakal suka, mau beli gitu. Ternyata baru sekali upload, baru semalaman, besoknya ada yang nanya. Sebenarnya kalau nggak dibeli pun ada yang nanya aja tuh aku udah mikir, wah seneng juga ya gitu. Ternyata di-appreciate gitu ya. Dan Iya, di-upload hari ini, besoknya langsung ada yang beli. iya. Itu dari blog, tapi kan sekarang kita tahunya Ideku Handmade ini di Instagram yang followersnya itu sekitar 230.000 followers lebih lah itu. Itu apakah memang dari akun blognya dulu di awal langsung dibawa ke Instagram atau mereka sebenarnya orang-orang yang berbeda nih Mbak? Sebenarnya awalnya memang dari blog. Jadi waktu dulu itu sering banget aku ngadain acara semacam workshop gitu. Kumpul-kumpul cewek-cewek bareng-bareng untuk saling sharing, saling bikin bertukar pikiran lah soal dunia-dunia kerajinan tangan gitu. Nah mulai dari situ terbentuk semacam komunitas kecil kali ya. Iya. Dari situ aku juga ngikutin perkembangan zaman kan, karena kan aku tahu aku medianya melalui media digital, media sosial. Jadi waktu ada Instagram ya otomatis aku memboyong tuh teman-temanku dari blog, sekarang ikutin Instagram Ideku ya gitu. Jadi itu emang dibawa itu teman-teman yang banyak itu dibawa ke Instagram dan akhirnya bergaung sampai sekarang. Nah Ya ini waktu tapi itu tadi nggak begitu banyak-banyak banget. emang dulu awalnya berapa yang dibawa ke Instagram? Masih ingat nggak dulu awal-awalnya berapa followersnya? Waktu awal pindah dari blog ke Instagram tuh rasanya kan aneh kalau di blog itu kan aku bisa cerita panjang lebar. Sedangkan Instagram kan captionnya sedikit ya. Jadi waktu awal aku nggak terlalu fokus banget di Instagram, masih tetap di blog. Terus aku sempat ninggalin berapa bulan, pas aku lihat lagi di Instagramku ada 4.000 orang gitu. Maksudnya aku nggak fokus gitu, tapi ada 4.000 yang follow, aku bilang, wah ternyata orang pada tertarik juga nih di Instagram gitu. Udah dari situ aku mulai fokus ke Instagram. Oke. Nah, di awal tadi Mbak Puri juga sempat cerita kalau awal memulai Ideku Handmade ini, waktu itu masih bekerja juga sebagai karyawan. Nah itu emang jalannya bareng terus sampai sekarang atau sempat ada yang naik turun nih Mbak? Ada sempat yang agak keteteran atau enggak kok dari awal udah stabil aja jalannya bareng? Dari awal karena kerja ya, namanya juga sampingan kan waktu itu Ideku masih sampingan doang, ya beda banget lah. Aku juga nggak terlalu konsen banget kan ngurusin Ideku. Tapi waktu itu aku minta izin ke papaku kalau ini aku punya kerjaan di mana aku suka banget dan aku bener-bener mau mengembangkan usahaku sendiri dan papaku, mamaku mendukung. Langsung aku bener-bener keluar dari kantor langsung aku fokus ngurusin Ideku aja. Nah dari situ aku baru merasa
perkembangannya cepet gitu. Oke, jadi waktu itu sempat jalan bareng dua ya, antara karyawan dan juga Ideku Handmade ini sampai akhirnya oke, fokus ke Ideku Handmade. Ini jeda waktunya berapa lama Mbak? Dari awal yang masih karyawan sampai akhirnya oke, aku akan fokus untuk Ideku Handmade aja. Berapa bulan atau berapa tahun gitu? 2 tahun. 2 tahun. Jadi cukup Iya, lama 2 juga ya tahun. pertimbangannya ya? Cukup lama. Sebenarnya masalah takutlah orang tua mikir, oh anak saya nggak kerja di kantor, sama aja nggak kerja gitu. Takutnya kan mikir kayak gitu. Sampai Jangan namanya akhirnya orang tua zaman dulu lah. 2 tahun yang cukup lama, akhirnya mantep untuk nyemplung, untuk ngurusin Ideku Handmade. Sampai akhirnya ordernya membludak, ordernya banjir. Itu boleh diceritain nggak sih Mbak, Syukur. gimana awalnya sampai membentuk tim yang kayak sekarang gitu? Jadi ideku tuh berkembangnya pelan-pelan sih menurut aku. Jadi dari awal aku buat apa aja karya yang aku suka. Setelah itu baru pindah ke goodie bags ulang tahun. Waktu itu aku mikir kalau misalkan goodie bags kan sekali orang beli minimal selusin ada lah ya. Jadi lebih banyak gitu kan. Dari goodie bags orang-orang udah mulai nanya, Mbak ini dibeli satuan dong, dibeli satuan gitu. Nggak usah digambar sendiri tapi di print aja gitu. Nah awalnya aku pikir, aduh kalau beli satuan lama banget gak sih kalau orang beli satu gitu kan. Terus karena saking banyak yang bilang aku pengen beli tapi satuan aja. Nah sekitar 3 tahun lalu ya, aku memberanikan diri untuk gambar-gambarku itu aku kumpulin, terus aku redesign, terus aku mulai print supaya aku bisa bikin banyak dan orang-orang bisa dapat gitu, bisa beli satuan gitu. Nah di situ sebenarnya di luar dugaan sih, bener-bener orang tuh kalau beli itu cepet banget gitu, yang menurut orang-orang tuh kayaknya nggak mungkin, tapi bener-bener gitu kalau jualan kayak 5 menit habis gitu sih. Nah ini mungkin aku sebagai customer juga yang sering kehabisan ya Mbak Puri ya, dan selalu kalah sama customer yang lain. Aku pengen tahu deh, ini kenapa memang dibuatnya limited banget atau memang udah dibikin banyak tapi juga habis-habis terus dari Mbak Puri, itu pertimbangannya seperti apa? Sebenarnya untuk dibuat limited banget enggak ya. Kan ini aku bisa disebut home industry lah ya. Walaupun untuk penjahit sendiri udah ada puluhan, tapi ideku tuh hanya bisa sanggup membuat kira-kira sehari itu sekitar 600 produk gitu. Nah makanya setiap hari di hari kerja ya, ideku tuh jual ya kira-kira antara 600-an itu setiap hari. Gitu. Tapi masih tetap ada kehabisan juga ya. Sampai selalu ada komen di Instagram, ini kenapa sih aku nggak kebagian? Sama, saya juga nggak kebagian juga. Nah tadi Mbak Puri juga sempat cerita 2 tahun menjadi karyawan tuh masih berjalan dengan Ideku Handmade sampai akhirnya nyemplung total di Ideku Handmade. Itu kan pasti ada rasa percaya diri, ada rasa iya nggak iya, terus ada juga support juga dari keluarga dan juga teman-teman dekat. Tapi seberapa penting sih rasa percaya diri ini sampai membuat Mbak Puri menjadikan Ideku Handmade sebesar sekarang? Percaya diri kalau buat aku tuh penting banget ya. Karena yang namanya desain itu kan kita nggak bisa bilang ini desain jelek gitu, ini desain bagus gitu. Nggak pernah bisa dibilang kayak gitu, nggak ada patokan nilai standar untuk karya seni. Jadi menurutku kita tuh harus punya ciri gitu. Jadi misalkan kayak gini, Mbak tahu kan ada beberapa seniman itu yang terkenal walaupun cuma hanya punya gambar polka dot gitu. Iya. Tapi apa yang membedakan? Karena dia beda gitu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita ngeliat polka dot, oh aku tahu ini si ini nih yang gambar. Atau begitu ngeliat warna-warnanya monokrom misalkan, oh aku tahu nih si ini yang gambar gitu. Jadi buat aku harus punya ciri yang ciri-ciri gitu. Terus juga aku harus percaya diri. Percaya dirinya dengan apa? Dengan tidak berusaha untuk menjadi orang lain gitu. Kadang-kadang kalau di dunia seni gitu, misalkan
kita terlalu banyak terinfluence dari 1-2 orang gitu, nanti otomatis tuh jadi ngikut gitu. Tapi kan nggak ada gunanya dong. Mendingan apa yang kita punya kita kembangin, kita percaya diri sama apa yang kita buat. Itu membuat orang juga dengan sendirinya akan melihat kita karena kita tuh percaya diri gitu. Nah, kalau itu kan kita lihat dari dalam ya, kalau kita punya potensi pasti kita akan merasa percaya diri. Tapi kalau dari luarnya nih Mbak Puri, apakah kalau kita mempunyai kayak look yang bagus, tampilan yang bagus, itu juga akan mensupport juga rasa percaya diri kita, Mbak? Itu pastinya dong. Kan walaupun ya aku kerja awalnya kan bukan kayak workshop gitu ya, tapi kerja di kamar di rumah sendiri. Itu tantangan terbesar adalah kalau kerja sendiri suka malas-malasan gak sih? Maksudnya bajunya tuh ngasal segala macam. Tapi aku dari awal usaha itu aku nggak mau membiasakan untuk seperti itu. Kenapa? Karena nanti jadi keikut males juga gitu loh. Jadi dari awal walaupun aku kerja waktu itu masih di rumah sendiri, terus dengan teman-teman sendiri, itu aku udah niat nih, pokoknya aku ya kerja, aku harus looks-nya enak dilihat, rambutku bersih, badanku bersih, terus juga ruanganku bersih, itu otomatis akan bikin mood tuh jadi naik gitu Mbak. Kalau mood udah naik tuh biasanya idenya tuh ngalir gitu, nggak stuck gitu loh. Jadi memang segitu ngaruhnya ya kalau kita rambutnya oke, rambutnya kece gitu, nggak lepek, itu juga berpengaruh untuk rasa pede kita? Pengaruh banget. Kan kalau kita ngaca ya, setiap perempuan begitu ngaca, oh aku cantik banget, aku bersih banget hari ini. Itu kan rasanya kayak jadi apa ya, jadi happy, jadi semangat gitu yang penting kan. Jadi ngerjain kerjaan juga lebih enak, lebih fokus. Nah kalau dari Mbak Puri sendiri ada nggak sih tips-tips biar rambut kita juga kece, terus rambut kita juga bagus juga kayak Mbak Puri dan juga kita tetap merasa pede gitu. Ada tips-tipsnya nggak Mbak? Aku termasuk orang yang doyan banget keramas Mbak. karena ya kalau rambut bersih nggak lepek itu kan rasanya kan ya nyenengin banget kan. Jadi aku termasuk yang senang pakai keramas dan suka pakai vitamin rambut. Oke, nah ini tadi Mbak Puri bilang hobi keramas ya, keramas tiap hari. Emang nggak bermasalah rambutnya? Kalau keramas tiap hari kan katanya, jangan keramas tiap hari nanti rambutnya kusut loh, nanti rambutnya ini loh, nanti rambutnya itu loh. Emang nggak apa-apa keramas tiap hari? Kata orang kan kalau keramas tiap hari suka bikin ini ya, kering dan rontok gitu kan. Makanya aku mencoba Dove Super Shampoo gitu. Dan aku pengen banget rambut aku tetap nggak lepek, nggak rontok walaupun aku keramas setiap hari. Oke, jadi sudah ada jawabannya gitu ya. Untung. Oke, nah Mbak Puri kalau dari Ideku Handmade sendiri tuh ada aksesoris rambut nggak sih? Aksesoris rambut sebenarnya aku buat scarf ukuran kecil. Itu selain buat centil-centilan di tas ya, itu juga bisa buat rambut. Oh iya. Aku boleh ditunjukin nggak cara pakainya biar teman-teman juga bisa nyontek juga gitu? Oh iya, sebentar. Nah, Oke. Ini scarf scarf buatanku. Ini ukurannya kecil. Ukurannya kecil, terus sekitar berapa ya, 50 x 50 cm. Ini sebenarnya dibagi dua aja. Dibagi dua gini kayak segitiga. Segitiga gini, terus dilipat-lipat kira-kira jadi kayak gini. Manjang, tuh. Udah, abis itu udah deh, tinggal dipakai. Kok dia lepas? Tinggal dipakai aja sih. Jadi bando gitu atau? Jadi bando, iya. Oh iya. Kan biar gayanya ganti-ganti.
Oh, dan kita bisa gonta-ganti ya kalau kita punya scarf-nya 5, ya kita bisa tiap hari gonta-ganti warna. Yang terpenting biar matching, Mbak. Oh iya, oh betul 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 betul. Kan ini hari ini aku pakai baju putih, makanya scarfnya putih nih. Ah, iya 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 iya. Oh iya betul. Jadi manis gitu ya. Iya, kalau Nah, scarfnya biru ya, kalau baju biru, scarfnya biru. oke. Nah, itu dia tuh yang bisa kita contek juga ya, biar kalau kita ada meeting virtual gitu nggak monoton, rambutnya gitu-gitu aja gitu Kayak ya. gitu-gitu terus ya. Iya, iya, Benar iya. benar benar. Ini ada ide lain nggak? Ada ide lain mungkin buat masukan buat teman-teman gitu, bisa diapain lagi nggak sih rambutnya atau scarf-nya bisa untuk aksesoris apa lagi nggak sih? Sebenarnya kalau scarf ini juga bisa buat di leher sih. Oh, Gitu. kayak Jadi aku kan ya? kalau misalkan, oh iya, iya bener-bener. Meeting virtual kan yang dilihat atasnya ya. Iya iya, cuma segini Jadi doang ya. kita harus centil-centil bagian atas. Oke, nah itu tadi kita udah ngeliat ternyata memang kita harus kreatif juga nih teman-teman. Kita punya apa di rumah, scarf yang biasa kita pakai di leher, ternyata bisa kita pakai untuk rambut juga. Dengan menggunakan produk dari Ideco Handmade juga. Wah ini luar biasa, udah super banget. Rambutnya udah oke, menggunakan Dove Super Shampoo, nggak lepek, terus makin cantik lagi dengan produk dari Ideco Handmade. Nah kembali ini kita ngobrol ke kesibukan dari Mbak Puri dalam menjalankan usaha yang super sibuk banget tiap hari, produksinya juga tadi nggak main-main ya Mbak ya. Nah ini pernah nggak sih dalam tiap hari ngejalanin hal yang sama, merasa bosen, merasa jenuh gitu, pernah nggak sih Mbak? Pernah, karena biar gimana pun orang bilang ini hobi gitu akan menyenangkan terus. Enggak juga sih, kalau misalkan udah ngerjain tiap hari ya tetap aja akan ada jenuhnya gitu. Tapi aku berusaha mencari solusi gimana caranya supaya nggak bosen, tapi juga nggak yang terlalu mengeluarkan banyak uang gitu kan. Jadi aku sudah menemukan jawabannya sih. Aku senang banget untuk kumpul sama teman-temanku yang sefrekuensi gitu, yang kreatif dan yang punya energi positif gitu. Jadi biasanya kalau aku main sama mereka 2 jam aja tuh aku udah ngerasa kayak recharge lagi gitu, kayak aku pengen bikin apa lagi ya, aku pengen buat apa lagi ya. Biasanya kayak gitu sih. Oh, oke. Nah kalau dari kita semua nih pengen tahu hambatan-hambatan apa aja yang biasa dialami sama Mbak Puri yang berbisnis dari rumah tuh Mbak? Apa aja sih yang biasanya bikin, aduh ini kayaknya hambatan deh, aduh ketemu lagi deh ini, itu apa aja? Sebenarnya hambatan aku terbesar itu karena kan aku berangkat dari makers ya, crafter gitu. Yang biasanya tuh kami ini nih cuma bisa mikirnya pengen buat produk apa, pengen intinya tuh ke produk doang, ke karya doang. Tapi sementara melupakan sisi bisnis gitu. Dimana sebenarnya bisnis itu tuh nggak bisa dilupakan gitu, banyak aspeknya, kayak kita harus bisa belajar masalah finance-nya, terus masalah marketingnya, terus belum lagi perencanaan yang lain, dan itu tuh sangat amat kompleks gitu. Nah aku kesulitannya adalah waktu awal aku hanya mikirin produk aja gitu. Jadi yang lainnya tuh ibaratnya kurang mendukung gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kan, aku jadi belajar, oh ternyata aku nggak bisa nih finance, jadi harus butuh orang finance. Atau aku nggak bisa marketing nih, aku mau ikut-ikut webinar gitu, lihat-lihat cara-caranya gitu. Jadi dia harus belajar terus sih. Sampai sekarang Mbak Puri masih belajar? Masih ada terus yang Masih, masih iya. harus, Sama kayak namanya belajar tuh semua harus. ya? Masih belajar terus. Nah, ini kalau dari Mbak Puri kan sudah menjadi lady boss sekian belas tahun gitu. Ada tips and trick nggak sih yang bisa dibagi sama teman-teman yang pengen juga jadi kayak Mbak Puri, jadi lady boss yang punya usaha dan juga bisnis juga mungkin. Ada tips and tricknya nggak Mbak? Tips dari aku pertama itu adalah konsisten. Jadi jangan hanya cuma bisa bikin usaha, tapi gimana harus bisa mempertahankannya dan mengembangkannya. Terus yang kedua itu inovasi, yang tadi terakhir aku sebutin, artinya
nggak berhenti di satu fase aja gitu. Jadi harus terus-terusan belajar. Terus sama yang ketiga yang nggak kalah penting adalah percaya diri. Fokus aja sama apa yang kita bisa gitu dan belajar untuk terus maju. Jadi emang harus konsisten, rasa percaya diri juga perlu dan juga terus belajar gitu ya Mbak Puri ya. Iya. Oke, Mbak Puri ini aku mau nyambung ngobrol sama Mbak Ayu dulu ya, Mbak Puri ya. Mbak Ayu. Hai. Ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Puri tentang ide Iya, seru banget. Bener, yang dirintis belasan tahun. Mungkin kita ngerasanya, wah enak banget ya sekarang ya ordernya banjir ya. Tapi kan itu prosesnya juga nggak boleh kita lupakan gitu. Betul. Mbak Ayu sendiri ada saran super nggak sih? Ini buat para lady boss yang pengen memulai bisnis rumahan atau yang sekarang lagi mikir-mikir lagi ancer-ancer mau mulai bisnis. Ada saran-saran nggak Mbak? Kalau dari aku sih, aku juga mungkin bukan orang yang sangat tepat untuk memberikan saran ini karena sebenarnya aku belum, maksudnya nggak ada usaha juga. Cuman mungkin kita merangkum juga dari apa yang tadi dibilang sama Mbak Puri ya. Pertama sih kalau buat aku tuh visi sama misi dulu itu penting. Jadi pada saat kita mau melakukan sesuatu, usahakah atau apakah tujuan tertentu itu harus jelas visi dan misinya karena kadang ada perempuan yang memang visinya ini menjadi pendapatan utama gitu Mbak Kiki. Tapi ada juga yang ini buat sampingan gitu. Jadi aku sembari mungkin sambil bekerja ada kerjaan yang utama atau aku tetap mau fokusnya ke anakku karena anakku masih kecil. Cuman untuk mengisi waktu luang aku juga pengen ini. Nah itu beda cara berbisnis yang emang harus fokus emang untuk pendapatan utama dan hanya sekedar mengisi waktu sambil mencari keuntungan itu kan beda kan pasti. Jadi itunya ditentuin dulu. Jadi dalam 1 tahun ini akan dibawa kemana, dalam 2 tahun ini akan dibawa kemana, itu harus jelas dulu di awal. Gitu. Yang kedua mungkin tadi juga Mbak Puri udah bilang, yang kedua dia lakukan adalah minta izin ke orang tuanya kalau nggak salah tadi aku dengar ceritanya. Jadi sebenarnya mungkin kita harus berkomunikasi sama orang-orang terdekat kita di mana pada saat kita melakukan ini mereka terdampak. Itu mungkin kalau perempuan-perempuan di sini ya mungkin kalau belum berkeluarga sendiri ya orang tua. Kalau sudah berkeluarga mungkin suami atau anak yang mungkin nanti waktu kita sama mereka tuh jadi konsentrasinya terbelah lah gitu karena kita memulai sesuatu yang baru. Kenapa? Karena dukungan mereka itu sangat penting gitu. Karena pada saat kita bermasalah, ada masalah pribadi dengan keluarga kita gitu, itu akan berpengaruh juga pada saat kita menjalankan sebuah bisnis gitu. Terus mungkin selanjutnya yang nggak kalah penting itu kadang-kadang orang mungkin terjebak, pokoknya ini harus sesuai passion gitu. Benar di satu sisi, tapi ada juga orang yang mungkin tidak seberuntung Mbak Puri yang benar-benar mungkin bisa menciptakan sesuatu atau bisa masak, bisa jahit, tapi ada orang yang enggak, tapi dia itu tahu bagaimana caranya berbisnis aja gitu. Jadi ada orang yang mungkin lahir dengan dia tuh kalau soal keuangan tuh oke lah gitu. Jadi kalau emang bagusnya di situ kalian bisa melakukan apapun sebenarnya. Jadi nggak perlu kita create sendiri barangnya, cuman bagaimana kita mungkin tahu barang mana yang lagi diperlukan orang. Jadi lebih ke bagaimana kita bisa melihat marketnya. Marketnya kita tuh siapa? Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan market itu. Nah itu kan udah mulai soal promosi juga ya. Terus tadi juga yang menarik yang lain adalah bagaimana cara kita edit value ke barang yang kita punya. Mbak Puri itu awalnya dengan blog ya Mbak ya. Jadi dia cerita tuh betul. Ada story-nya. Jadi satu produk dia ceritain bagaimana dia bisa sampai ke produk yang ini gitu. Jadi orang pada saat beli tuh dia tidak hanya melihat aku beli misalnya scarf dari Idoku Handmade. Enggak, scarf tuh yang jual banyak. Maksudnya kalau kita ke mall, kalau kita ratusan mungkin ada scarf di situ. Cuman kita memilih untuk beli Idoku Handmade itu karena ada cerita di balik itu gitu. Nah itu ada sesuatu yang menarik. Jadi orang mungkin lupa ya
kalau dia melihat barang itu ya hanya sekedar barang, padahal enggak, itu kan adalah sebuah karya yang ada cerita di balik itu. Nah itu juga bisa menjadi poin yang bagus pada saat kita memasarkan sebuah barang gitu. Walaupun itu bukan karya kita, cuman misalnya kita ngambil barang dengan kainnya itu kain dari penenun mana gitu. Kita bercerita bagaimana penenun itu membuahkan si kain tersebut gitu. Itu bukan kita yang menenun sendiri, tapi ada cerita di balik sebuah karya itu, pasti ada cerita. Nah itu bisa juga yang menjadi kemudian menjadi daya tarik gitu untuk sesuatu yang kita jual nanti gitu. Jadi itu juga bisa jadi sebuah keunikan kan. Paling sama satu lagi tadi Mbak Puri juga sempat ngomong soal modal ya. Jadi pada saat kita mulai itu kita juga harus ukur siapa yang nanti akan mengerjakan, apakah kita mengerjakan sendiri atau tidak. Terus kalau mungkin kita butuh dibantu, siapa yang membantu kita, karena itu nanti berpengaruh pada saat kita servis ke pelanggan gitu. Jadi kalau kita nggak ukur-ukur, kita terima tuh pesanan sebanyak-banyaknya, tapi kita nggak bisa tidak bisa akhirnya memenuhi pesanan tersebut, itu jelek kan, nama kita juga jadi jelek. Padahal untuk seorang yang baru mulai itu kita harus sebisa mungkin kita harus memberikan yang terbaik lah buat pelanggan, karena kalau nggak kepercayaan mereka nggak akan balik. Itu nggak mudah sekali, membangun kepercayaan itu susah, tapi untuk kayak menjatuhkannya itu kita salah dikit aja, udah deh hilang deh tuh semua follower kita gitu. Jadi itu juga mesti hati-hati, jadi benar-benar ukur diri kita sebisa apa kita ini. Jadi mungkin balik lagi ke semuanya itu mungkin nggak harus soal mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya ya. Kalau aku sih selalu berpikir gitu. Jadi bisnis, aku nih belajar juga. Jadi aku pernah ngisi Female from Home juga sebelum ini, itu sama Mbak Delamsari. Terus salah satunya ada timku juga. Jadi dia editor Femela, tapi dia juga buka bisnis baru selama di masa WFH ini. Terus dia bilang, saya ingat banget kata-kata dia, yang penting kita memulai sesuatu itu niat kita baik. Jadi maksud saya pada saat kita memang memulai sesuatu yang baik itu, jadi kita juga tidak berpikir hanya keuntungan semata. Jadi kita juga ada mungkin kita memikirkan pelanggan kita di situ, kita memikirkan bagaimana kita ngasih sebaik-baiknya di situ, karena emang kita maksudnya kita kepengen juga pelanggan dapat yang terbaik, tapi kita juga dapat sesuatu dari situ. Gitu. Jadi semuanya harus dimulai dengan niat yang baik. Saya ingat banget kata-kata kayak gitu. Jadi menurut saya itu juga yang harus mungkin dimasukkan juga ke dalam persiapan pada saat kita memulai sebuah bisnis. Gitu. Karena saya yakin pada saat semuanya dimulai dengan baik, nanti pada saat kita udah besar, kita memperlakukan karyawan baik, kita memperlakukan customer kita baik, itu adalah juga satu poin yang akan membuat usaha kita jalan terus gitu sih kalau menurut. Panjang banget nggak sih? Jangan bosan ya. Buat masukan juga buat teman-teman, sebelum melakukan sesuatu memang harus ada research-nya dulu di belakang, harus jauh ke belakang, jangan tiba-tiba nyemplung aja gitu kita lihat nanti, ya kan? Nggak semua orang seberuntung itu, ya kan Mbak? Betul. Ya. Karena apalagi juga ada orang-orang yang memang berbisnis itu, ya tadi seperti aku bilang, untuk pendapatan utama dia. Nah itu yang benar-benar juga kita harus lihat-lihat kan gitu. Jadi kita nggak bisa juga kayak ya udah pokoknya modal segini kita jor-jorin aja, cuman kita tuh masih belum bisa ngelihat, ini belum kelihatan lah pasarnya gimana, cara kita promosinya gimana gitu. Jadi emang benar-benar preparationnya mungkin agak banyak yang harus disiapkan, tapi untuk biar nantinya jalannya lebih enak gitu sih sebenarnya. Oke, karena kita persiapannya panjang nggak apa-apa, biar nanti ke depannya agak smooth gitu ya. Kalaupun ketemu rintangan ya kerikil 1-2 oke lah gitu. Iya, itu pasti ada, kata Mbak Puri tadi kan juga nggak mungkin nggak ada gitu. Tapi yang penting ya konsisten juga, jangan nyerah. Makanya harus pede nomor 1, benar juga tadi. Kalau enggak, maksudnya kalau gimana kita bisa menjual sesuatu kalau kita aja sebenarnya nggak yakin sama diri kita gitu. Orang kan ngelihat, kalau mbaknya aja nggak pede gimana sih, barangnya nggak bisa dijual gitu.
Iya benar. Jadi rasa percaya diri adalah kunci ya kan. Tadi juga Mbak Puri sempat Betul. ngomong kalau aku udah pede dengan rambutku, itu Oke. semuanya akan lebih smooth lah, ide-idenya akan keluar gitu kan. Mau meeting juga kita akan lebih percaya diri. Mbak Nah, Ayu, ini kita ngobrol lagi ya ya, Mbak Ayu ya. Tadi kita boleh, boleh, ngomong boleh. tentang rasa percaya diri dan tadi juga Mbak Puri juga udah ngomong kalau kunci semuanya adalah percaya diri. Nah, Mbak Ayu sendiri ini setuju nggak dengan pernyataan Mbak Puri? Setuju banget. Menurut aku tuh percaya diri itu udah awal dari semuanya deh. Karena uh, untuk kita memulai sesuatu, kita emang butuh percaya diri dulu kan. Kalau nggak kita nggak akan mulai deh. Itu aja Mhm. dulu. Jadi emang percaya diri itu sangat-sangat penting. Pertama kali itu harus percaya diri dulu, baru kita bisa melangkah untuk lebih maju lagi dari sekarang. Kalau menurut aku ya. Oke. Nah ini aku balik lagi ke Mbak Puri dulu ya. Mbak Puri, kita pengen tahu deh, Mbak Puri masih ingat nggak sih karya pertama yang Mbak Puri hasilkan itu produknya apa? Terus masih ada mungkin fotonya gitu untuk karya pertama dulu masih ada nggak sih Mbak? Karya pertama itu aku bikinnya vas atau toples yang digambar-gambar gitu. Mhm. Oh, Tapi waktu itu bikinnya cuma sedikit langsung dikirim ke si ibu itu dan beberapa boneka Oh ini itu karya-karya seperti pertama? ini. lucu banget. Iya, itu pakai tangan semua. Oh Itu jahit wow. sendiri, Mbak? Iya, jahit sendiri pakai tangan. Wow, lucu banget. Ini karya-karya pertama. Ini tahun berapa Mbak masih ingat nggak Mbak? Ini sekitar 2010-an deh. Wow, 10 tahun yang Kalau yang lalu. boneka 2010 ya. Oke, nah untuk yang sekarang-sekarang ada nggak yang lagi ada mungkin di sekitar Mbak Puri ada nggak produk-produk dari Ya. ide kreatif? Ada nih yang biasanya orang Aduh, suka gemes. cari-cari Oh, gemes. yang Oh motifnya iya. faces ini. Mm-mm. Muka-muka. Iya, lucu. Nah, ini dia nih Iya. teman-teman. Ini semua digambar manual dulu, baru di Oke. print. Iya. Ini nih Mbak Ayu yang sering abis tuh yang kayak gini nih Mbak Ayu gemes banget kan? Selalu scroll Tadi aku down. ngeliat tasnya aja langsung gemes pengen. Itu dia dan semua orang juga berpikir yang sama. Makanya kehabisan terus sih. Oke. Nah, ini aku balik lagi ke Mbak Ayu lagi ya. Mbak Ayu, Ya, ini ya. kan sekarang kita WFH. Terus orang-orang juga semakin mungkin terpancing juga kreativitasnya untuk menjadi pengusaha gitu ya, untuk usaha dari rumah. Nah ini kan menjadi tren juga ya Mbak sekarang ya. Kalau dari Mbak Ayu sendiri ngelihat tren untuk berusaha dari rumah itu menurut Mbak Ayu gimana? Aku sih just seneng banget ya melihat jadi orang-orang mulai usaha dari rumah, dia punya waktu luang, kemudian waktu luangnya tuh jadi produktif gitu. Jadi daripada memang kita malahan kayak merasa jenuh atau apa, mendingan kita diubah energinya itu menjadi sesuatu yang produktif gitu dan menghasilkan juga. Jadi selain dia happy kan, jadi happy kan. Kalau kayak Mbak Puri pasti kalau ngelukis gitu kan happy kan sebenarnya gitu, atau yang suka masak kalau masak tuh jadi happy. Nah itu terus jadi penghasilan tambahan, itu pasti kan oke banget ya. Jadi kalau dari sisi aku sih, kita juga tiba-tiba bisa dapat uang tambahan, bisa nabung gitu. Jadi kayak perempuan-perempuan juga bisa lebih itu salah satu yang kita juga pengen kasih kesadaran di sini kan, bahwa perempuan itu juga harus melek finansial gitu. Jadi kita harus merdeka secara finansial. Salah satunya ya saat ini seperti ini gitu, di mana perempuan dari rumah aja sebenarnya bisa gitu, sambil jagain anak, sambil ngurusin anak sekolah online, tapi bisa juga kok berkarya. Jadi menurut aku nih positif banget sih. Nah kalau dari Mbak Ayu sendiri ada ide-ide usaha super apa nih Mbak yang potensial untuk digali sama teman-teman semuanya? Oh, usaha super ya, banyak sih ya. Sebenarnya handmade itu salah satunya ya. Kalau sekarang ya paling banyak kan kayak ya yang Mbak Puri lakukan. Terus mungkin juga kalau teman-teman yang bisa masak, itu banyak banget teman-temanku yang tiba-tiba sekarang yang biasanya dia cuma masak
buat iseng-iseng aja gitu, buat anaknya, buat keluarga, sekarang bisa dijual karena orang kan di rumah aja kadang-kadang juga kalau bosan masak sendiri dia akan pesen ke orang lain gitu. Terus kalau yang nggak bisa masak pun bukan berarti terus nggak bisa usaha juga, bisa juga kita jadi supplier tapi apa namanya, frozen food ya. Kalau sekarang kan banyak tuh frozen food yang juga enak-enak dan sehat-sehat. Nah, kita bisa menjadi kayak jual kembali gitu. Reseller ya namanya. Aku lupa kalau ya. Nah, terus mungkin kalau dilihat dari ini juga ya, apa gaya hidup perkopian kan nih lumayan oke nih. Jadi misalnya kayak nggak perlu dulu bikin kedai kopi yang fancy, toh sekarang juga tidak disarankan untuk kumpul-kumpul, tapi bisa mulai dari rumah bikin kopi-kopi yang literan atau jamu gitu kan. Jadi jamu-jamu literan juga aku lihat udah mulai banyak tuh, dan sekarang kan orang senang minum jamu ya biar lebih sehat gitu. Nah itu bisa jadi ide juga gitu. Terus mungkin yang lain kalau punya modal lebih besar bisa ambil waralaba beberapa, dan sekarang lebih mudah ya kita cari informasi soal waralaba itu, dan mungkin nggak semahal-mahal dulu karena sekarang mulai bermunculan juga brand-brand kecil-kecil kalau kita sekali lihat tuh yang cuman kedai-kedai kecil dia kalau di jalan. Dan sekarang kan orang nggak perlu juga butuh space yang besar untuk membuat itu karena ada ojek online yang akan ngebantu kita beliin gitu. Jadi itu juga bisa yang lumayan oke ya sekarang buat bisnis gitu. Ya mungkin yang lain apa ya? Teman-teman aku juga banyak yang ini cuci sepatu. Karena sneakers tuh lagi tren banget. Terus kayak gak banyak orang yang tahu caranya nyuci sepatu. Kayak aku suka banget sepatu putih. Tapi sepatu putihku tuh kayak gak ada yang bersih-bersih banget. Sampai akhirnya aku menemukan ada teman-teman dekat, teman-teman kantor juga, dia kayak ya udah sini kita cuciin gitu. Tapi dia khusus sepatu sneakers aja. Itu lumayan berkembang juga nih 5 tahun terakhir inilah. Gitu. Jadi mulai bisa dibuat-buat. Ya kalau memang yang lain juga ini tanaman kali ya sekarang ya. Iya. Ya kan, jadi kayak aku tuh termasuk yang penyuka tanaman gitu. Terus jadi aku suka tanaman udah dari 5 tahun lalu tuh udah banyak gitu, sampai tanamanku gede-gede. Terus kan kemarin aku pindahin ke pot. Itu aja aku posting di Instagram itu ditawar orang. Jadi kayak coba mungkin kalau teman-teman di sini yang juga kebunnya luas, punya tanaman-tanaman, itu apa aja kalian taruh di pot, terus potnya lucu gitu beli, dan nggak begitu mahal kalau itu pot-pot gerabah itu. Ya udah sekalian foto yang bagus itu ada aja yang nawar di Instagram aku ya. Padahal aku aku nggak mau jual, itu tetap aja berapa sih, soalnya harganya lumayan naik gitu di masa-masa kayak gini. Jadi mungkin itu beberapa yang bisa dilakukan gitu. Nah, dari Mbak Ayu sendiri ada tips nggak sih untuk sukses menjadi seorang lady boss nih buat teman-teman semua yang lagi nonton tapi masih maju mundur memulai usaha? Oke, pertama itu kalau aku percaya diri sih. Percaya diri itu penting banget. Itu nggak hanya soal percaya diri itu bisa dari dalam, benar. Jadi kita udah merasa kita mampu secara pendidikan, secara apa. Cuman juga kalau aku tuh juga mau aku sepercaya diri apa dalam hal pokoknya aku menguasai nih si konsep ini. Cuman kalau aku lagi merasa diri aku nggak cakep lah gitu hari itu gitu, itu tuh pengaruh banget loh. Jadi kayak jadi moodnya paling tidak tuh nggak sebaik biasanya gitu. Jadi buat perempuan walaupun mungkin banyak yang orang, tapi kan yang penting nggak hanya penampilan luar, itu betul. Cuman menurut aku orang pertama kali itu kan yang dilihat nggak langsung bisa lihat hatinya seseorang kan, tapi kita nggak usah kita tidak perlu naif bahwa pasti pertama kali itu emang yang dilihat sama mata gitu. Itu kenapa kita merawat penampilan itu juga perlu gitu. Salah satunya itu. Jadi mulai dari pakai baju yang nyaman, bukan pakai baju yang mahal ya, pakai baju yang nyaman. Kenapa? Karena pada saat kita merasa kita nyaman, itu kenyamanan kita itu terpancar keluar. Jadi kita nggak merasa rikuh gitu. Kadang-kadang kalau orang nggak nyaman kan kayak, aduh gimana, jadi gitu tuh kelihatan gitu.
termasuk juga rambut. Tadi benar kata Mbak Puri juga. Aku mungkin kalau yang ikut Superdove minggu lalu tuh aku udah cerita juga betapa aku tuh suka nggak pede sama rambutku. Yang alhamdulillah sudah ada jawabannya di sampo Superdove ini. Sudah Super Sampo, sorry. Oke. Gitu. Terus yang kedua itu mungkin ini ya. Jadi kita itu ada kadang kita tuh terlalu takut kalau ada kesempatan gitu. Itu kaitannya ke nggak pede juga gitu ya. Jadi kita takut untuk ngambil sebuah kesempatan. Jadi jangan pada saat ada peluang dipelajari dulu. Nggak harus juga buru-buru ngomong iya gitu. Cuman yang penting kita paling tidak punya rasa percaya diri untuk mempelajari peluang tersebut. Tapi jangan juga selalu ngomong iya. Ada juga orang yang karena tidak percaya diri, akhirnya dia mengiyakan semuanya. Sebenarnya itu nggak baik juga. Jadi berani bilang iya, tapi berani juga bilang enggak. Jadi jangan sampai sesuatu juga bikin kita susah. Gitu. Terus yang lain mungkin yang penting juga, kalau jadi lady boss itu, pada saat, terutama benar-benar kita jadi bos ya, itu lebih ke bagaimana cara kita untuk mendelegasi tugas. Kalau aku selalu bilang, pada saat keberhasilan seseorang menjadi leader itu adalah pada saat timnya itu lebih pintar dari sebelum dia pegang. Tapi kalau timnya stagnan, di situ-situ aja, kemampuan timnya tidak bertambah, pengetahuan timnya tidak bertambah, timnya juga tidak menjadi mandiri, itu sebetulnya kegagalan sebagai leader justru. Karena ya delegasi tugasnya pasti tidak sesuai gitu, karena dia tidak bisa berdiri sendiri pada saat kita. Jadi leader yang bagus adalah pada saat dia keluar dari tim itu tetap bertahan. Karena dia sudah dapat coaching yang bagus gitu selama dia memimpin tim itu, jadi tim itu bisa berdiri sendiri, tidak tergantung sama leadernya. Menurut aku keberhasilan sebuah leader adalah itu. Jadi pada saat justru timnya itu berkembang menjadi tim yang bagus. Jadi bukan dirinya dia, tapi si timnya tersebut yang harusnya menjadi berkembangnya. Sama satu lagi yaitu jangan takut untuk punya visi yang besar. Karena pada saat kita bahkan takut berharap, maksudnya takut punya visi yang besar aja, itu sebenarnya udah sebuah kemunduran buat kita. Jadi pada saat kita bercita-cita itu, makanya kata orang kan, udah kalau lo punya cita-cita itu setinggi-tingginya gitu. Bagaimana cara kita, karena kita juga akan terus melakukan proses untuk mencapai ke situ. Tapi kalau kita aja nggak berani bermimpi setinggi itu akan kelihatan dari usaha kita juga. Jadi usaha kita juga ya udah minimalis, orang mimpinya minimalis, ya udah jadi usahanya ikut minimalis juga. Nah itu yang membuat akhirnya kita tidak berkembang. Oke. Nah ini ngomong-ngomong soal lady boss nih Mbak Ayu. Di Femela sendiri juga ada signature content yang ngebahas khusus untuk lady boss. Betul. Jadi kita punya signature content bulanan namanya Lady Boss. Jadi kita mau profiling perempuan-perempuan hebat yang menurut kita dia itu bisa mengalahkan kesulitan yang ada di hidup dia. Jadi Lady Boss kalau di Femela itu bukan sosok-sosok bos-bos sebuah perusahaan gitu, tidak. Cuman perempuan ini kita tuh setiap hidup kan kita pasti punya pengalaman yang membuat kita lebih kuat nantinya gitu. Nah itu perempuan-perempuan yang berhasil untuk mengalahkan pengalaman dia itu, yang kemudian dia menjadi perempuan yang lebih kuat dan bisa menginspirasi perempuan lain ceritanya. Nah itu Lady Boss kita. Kiki udah pernah ketemu ya Mbak Kiki ya? Beberapa ya kemarin ya. Udah sempat ketemu secara virtual ya? Iya, makanya kita pengen emang, menurut aku ya itu tadi cerita-cerita perempuan-perempuan itu menurut aku bisa menjadi inspirasi buat perempuan lain. Dan nggak semata-mata soal bisnis aja ya Mbak Lady Boss ini ya, pokoknya pengalaman hidupnya juga luar biasa. Iya.
Oke, nah ini teman-teman kan tadi saya udah ngobrol bersama dengan Mbak Puri tentang bagaimana jatuh bangunnya membangun bisnis Ideku Handmade dan juga ngobrol dengan Mbak Ayu tentang Lady Boss juga ya teman-teman dan juga tips and trick yang kayaknya menarik banget nih untuk diterapkan dalam kehidupan kita terutama buat kita semua yang ingin memulai bisnis dari rumah. Nah, buat teman-teman semuanya ini silahkan aja langsung yang belum mencoba silahkan mencoba ini dia Dove Super Shampoo karena ini manfaatnya luar biasa teman-teman. Ini kita harus merawat diri ya, khususnya merawat rambut agar kita tampil lebih percaya diri. Nah ini dia yang cocok Dove Super Shampoo untuk rambut rontok, berketombe dan juga lepek. Jadi 3 masalah rambut teratasi dengan 1 produk saja. Dan juga tentunya sudah disampaikan juga tentang tips juga menjadi lady boss walaupun di rumah aja serta tips super hair look dengan produk dari Ideku Handmade. Dan sekarang saatnya aku akan membacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk nih di sini. Aku sudah punya contekan pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Pas lagi mulai usaha itu sering banget kita mundur karena kita punya pikiran-pikiran negatif. Seperti kayak bakal laku nggak ya? Ada yang mau beli nggak ya? Cukup menjual nggak ya produk ini? Ada tips nggak biar bisa melewati itu semua? Kalau tadi kan kita udah ngebahas soal percaya diri ya, memang betul gitu percaya diri. Tapi semuanya itu sebenarnya sebelum aku menjual sesuatu itu biasanya aku balikin ke diri sendiri dulu gitu. Misalkan aku buat ini nih shopping bag ini nih. Apakah aku mau pakai produkku sendiri gitu. Kedua juga apakah ini benar-benar kuat, benar-benar membantu kalau lagi belanja dan banyak pertimbangan lainnya gitu. Tapi kalau misalkan dari aku sudah ngerasa aku nyaman kok pakai ini, terus dari lingkungan sekitarku juga suka pakainya, maksudnya kenapa enggak gitu. Tapi ya itu balik lagi kepercayaan diri kita tuh memang harus ditumbuhkan, tapi harus juga kita melihat kualitas dari produk yang kita buat. Kalau semuanya itu sudah oke nih, ya kenapa enggak gitu. Kalau kita udah pede dengan produk kita sendiri, kita udah menanyakan sama diri kita sendiri bakal kepake nggak ya, aku suka nggak ya, itu otomatis pasti akan ada rasa bertahannya akan lebih tinggi nggak sih buat kita ngelewatin itu semua? Iya betul. Jadi kalau udah kita pede, itu masalah nanti tinggal tingkat selanjutnya gitu. Misalkan gimana sih cara kita mengkomunikasikannya sehingga produk ini tuh bisa dikenal gitu sama teman-teman kita, sama target market yang pengen kita tuju gitu. Jadi benar tadi kata Mbak Ayu bahwa di dalam banyak aspek yang harus kita pikirkan gitu, kayak gimana cara mengkomunikasikannya itu penting supaya orang-orang bisa tahu produk apa yang kita jual. Oke, ya, Jasifa dan juga semoga terus bertahan meskipun mengalami ya kerikil-kerikil dalam setiap usaha dan juga bisnisnya. Karena kan semua orang juga mengalami itu ya. Semangat! Dan berikutnya, halo Kak Ayu dan juga Kak Puri. Menurut kakak apa sih pentingnya rambut dan perannya dalam pencapaian kakak sekarang sebagai lady boss? Dari Puri dulu deh. Namanya rambut mahkota wanita kan. Jadi kalau dengan aku punya rambut yang sehat, yang bersih, itu otomatis aku jadi merasa tambah percaya diri dan tambah semakin nyaman lagi gitu dengan apa yang aku kerjakan, sehingga ujung-ujungnya nanti usahaku, kerjaanku itu akan lebih banyak ide dan bisa menunjang untuk keberhasilan selanjutnya gitu. Karena menurut aku memang kan dari awalnya itu yang penting kita nyaman dulu sama diri sendiri, baru deh kita bisa bekerja dengan baik. Oke, kalau dari Mbak Ayu gimana Mbak Ayu? Pentingnya rambut ini untuk kita sendiri. Iya, hampir sama sih benar. Rambut itu adalah salah satu aspek bagaimana akhirnya sampai aku mencapai kenyamanan buat diri aku sendiri itu sama persis kata Mbak Puri. Jadi kalau bagaimana hubungannya rambut dan keberhasilan mungkin kalau ditarik benangnya nggak langsung, cuman
aku tuh anaknya moody banget, Mbak Kiki. Jadi aku tuh bisa aja nggak mood tiba-tiba, cuman karena aku merasa, aduh rambutku berminyak banget nih, gitu. Rambutku lepek banget, gitu. Jadi aku benar-benar, jadi kalau orang bilang ngapain sih di rumah dandan, ganjen banget, enggak. Aku dandan buat diri aku sendiri soalnya. Jadi pada saat aku melihat rambut aku bagus, rambut aku halus, gitu, itu mood aku enak, gitu. Jadi aku benar-benar merawat diri, itu untuk kenyamanan diri aku sendiri sebenarnya. Yang itu nanti akan terpancar dengan bagaimana cara aku bekerja, bagaimana caranya akhirnya aku mendapatkan ide. Itu awalnya karena aku nyaman dulu sama diri aku. Kalau enggak sih benar-benar bisa nggak mood gitu. Jadi kadang-kadang kayak, aduh kenapa sih hari ini nggak mood banget gitu ya. Oh ternyata memang karena mungkin aku merasa penampilan aku lagi nggak oke aja, termasuk mungkin rambut. Dan ya itu tadi, karena rambut aku pun juga emang tipe yang harus kita usaha dikit nih biar jadinya bagus nih rambutnya gitu. Iya, makanya kan dengan adanya si Dove itu, tadi nih aku pakai Dove, terus aku pakai juga conditioner dari Dove juga. Terus biasa moodnya lagi pengen curly gitu, cuman tetap jadi nggak kaku gitu, rambutnya jadi tetap halus, tetap masih kelihatan shiny gitu ya, karena dirawatnya ya sehat, udah dirawatnya dengan benar gitu. Jadi terus ya udah sampai sini juga happy gitu, karena mau webinar kan, ya udah lalu biar rambutnya bagus dikit gitu. Jadi rambut itu adalah begitu berpengaruhnya. Iya benar. Karena kita udah mandi nih ya, kita udah dandan, tapi kalau rambut lepek kayak nggak mandi gitu. Iya benar. Jadi bete, terus udah boro-boro kita mau kreatif gitu kan, mau kita ngaca aja udah sebel gitu dengan rambut yang lepek. Iya makanya. Nah, terus aku suka ditanyain apa tuh sama tim aku, kalau misalkan rambutku udah diul-ul gitu, tim aku suka nanya, ada apa Mbak? Ya, terus ya Mbak gitu ya, soal gitu ya. Karena rambutnya kacau. Padahal nggak ada apa-apa, tapi kalau rambut bersih, bagus, ditata bagus kan nggak kita doang yang enak, semuanya juga jadi enak. Iya, kalau rambut ngembang pasti ditanya, mau kemana Mbak gitu, mau nampil kemana Mbak? Enggak, pengen cakep aja. Di rumah kenapa sih ada masalah? Aku mau nanya dong, bagaimana menghasilkan ide kreatif sedangkan harus membagi waktu untuk mengurus keluarga? Bagaimana agar semuanya bisa di-manage dengan baik? Nah ini mungkin dari Mbak Puri nih, bisa menjawab nih Mbak Puri. Kalau aku menemukan ilmu ini sebenarnya waktu itu aku ikutan coaching klinik gitu. Gimana caranya untuk ngebagi antara pekerjaan dan pekerjaan di rumah gitu ya. Nah itu sebenarnya memang harus ada waktu yang disisihkan gitu. Misalkan kan namanya juga industri kreatif ya, kan kita harus terus-terusan up to date gitu. Apa sih sekarang yang lagi tren, apa sih sekarang yang lagi zaman, yang lagi disukain orang gitu kan, kita harus belajar kan. Nah itu cara satu-satunya adalah memang dengan meluangkan waktu untuk cari tahu. Misalkan kayak gini, oke lah kerjaan di rumah, ibu-ibu kan banyak ya kerjaannya, nggak 24 jam tuh ya. Nah itu harus bisa kasih waktu, oke 15 menit sampai setengah jam gitu ya. Itu waktuku me time untuk sekedar browsing, baca buku, ada banyak lah sumber informasi gitu. Tapi memang harus dedikasi untuk kasih waktu sebentar gitu untuk bisa cari-cari ide. Biasanya kayak gitu, kalau cari-cari ide. Oke, jadi yang penting kita harus multitasking juga ya. Kita harus punya me time juga, terus bisa multitasking. Dan yang paling penting kayaknya harus diselamatin dulu deh rambutnya. Biar kita bisa tetap pede, terus ngelihat hari itu lebih terang gitu ya rasanya ya. Kebayang gak sih kalau kita rambutnya udah mungkin ngalamin yang namanya rambut rontok, berketombe, lepek. Wah itu yang namanya ide kreatif kayaknya udah ngedeket juga udah mental gitu. Udah gak bisa datang lagi, udah gak bisa masuk ke kepala gitu kan. Nah jadi kalau misalkan buntu. Benar udah buntu karena udah ngelihat ya rambutnya udah lepek, rontok pula, ya kan berketombe juga. Wah itu udah 3 masalah bertubi-tubi yang mendera kita udah nggak bisa harus ngebuat ini. Mbak Puri bisa bikin ini nggak, desain ini nggak bisa, nggak ada, udah bete nggak bisa ngapa-ngapain. Gamut. Iya benar-benar.
Jadi memang harus dimulai kita percaya diri dan dimulai dengan rambut yang sehat juga ya teman-teman ya. Nah, selamat siang, terima kasih untuk inspirasinya katanya. Ada saran nggak sih bagaimana untuk bisa memberikan personal touch ke produk kita supaya unik dan harganya tetap bersahabat? Nah, dari Mbak Puri dulu deh, ini gimana nih Mbak? Personal Mbak Ayu touch. nggak yang mau nambahin? Nanti aku tambahin aja Mbak Puri dulu. Nanti Mbak Ayu akan menambahkan. Kita mulai dengan Mbak Puri. Personal touch itu menurut aku yaitu tadi balik ke ciri gitu. Jadi dari awal memang udah ibaratnya apa ya, di setting gitu. Oh, aku mau terkenal sebagai orang yang buat karya warna-warni, colorful. Nah, itu aku pertahanin banget gitu. Walaupun beberapa tahun lalu juga sempat ada tren monokrom gitu ya kan, atau tren warna-warna misalkan pastel aja gitu. Tapi aku tetap mempertahankan warna-warni aku karena aku dari awal pengen orang lihat aku sebagai produknya tuh warna-warni semua kayak gitu. Jadi memang kita tuh harus punya apa ya, garis yang beda gitu dengan yang lain. Entah itu banyak sih, misalkan aku pengen bikin karya yang orang-orangnya rambutnya ungu semua gitu. Itu boleh gitu. Asalkan itu menjadi ciri kita gitu. Karena biar gimana pun di tengah persaingan seperti sekarang, tadi kan juga dibilang kan kalau scarf itu siapa sih yang nggak jualan sekarang, semua orang kan jualan ya. Tapi bagaimana caranya agar produk kita tuh terlihat muncul sendiri gitu di antara banyak yang lainnya. Begitu sih. Jadi tetap harus ada kasih sentuhan di mana itu yang akan membedakan dari produk-produk lainnya. Jadi kita masukin ciri khas kita aja, atau mungkin kita pelan-pelan aja dilihat di sekeliling, ada apa yang menarik. Misalkan tadi kan Mbak Puri juga sempat bilang karakter yang rambutnya ungu semua gitu kan. Itu akan bisa kita dapatkan kalau kita juga sering melihat-lihat sekitar kita gitu kan ya. Ini ada yang menarik apa ya, warna yang paling disukai sama orang-orang itu apa ya, warna yang bikin kita nengok itu warna apa ya. Nah itu bisa jadi masukan juga tuh. Nah kalau dari Mbak Ayu, gimana caranya kita menambahkan personal touch ke produk kita? Oke, sebenarnya personal touch itu jadi gini, kalau kita kan selalu terjebak sama pokoknya gue mau bikin sesuatu karya yang orisinil. Nah, orisinil itu sendiri kan sebenarnya apa sih yang sekarang masih original gitu? Sebenarnya kan semua juga udah ada gitu. Kita membuat sesuatu yang sebenarnya udah ada. Cuman yang sebenarnya yang paling orisinil dari semuanya itu adalah si penjualnya kan. Diri kita itu nggak sama orang lain gitu. Jadi pada saat mulai dari kita memilih nama produk, nama brand maksudnya, terus desain brand, terus kemasan, itu kan itu ciri kita di situ sebenarnya. Selain dari si karya produk kita itu sendiri. Karena seperti aku bilang, kita mungkin nanti tidak menjadi kreator, tapi mungkin juga kita reseller gitu. Cuman bagaimana kita packaging barang yang sudah ada, kemudian kita repackage menjadi sesuatu yang lebih menarik gitu dibanding jika beli di si A gitu. Tapi orang lebih memilih di kita. Nah itu caranya, dan tadi kan juga ada pertanyaan, dan tidak membuat harga menjadi mahal. Sebenarnya bisa jadi itu no cost gitu. Jadi cost-nya sama aja, cuman bagaimana cara kita lebih bikin ke brandingnya, lebih bikin packagingnya gimana, sama promotionnya gimana. Seperti aku bilang tadi, itu harus ada story di situ. Itu yang membedakan bagaimana cara kita menarasikan di kursi nih, si A ada jualan kursi, B, C, semua jualan kursi. Tapi ada satu yang menarasikan kursi itu lebih baik dari yang lain. Nah itu juga akan menjadi personal touch sebenarnya gitu. Jadi nggak harus mikirin barangnya harus beda. Aku rasa agak susah ya sekarang jualan. Ya semuanya ya seperti aku bilang tadi gitu. Semuanya pasti akan ada samanya gitu. Cuman bagaimana kita menarasikan itu jadi beda. Jadi kalau dari Mbak Ayu sendiri personal touch-nya adalah cerita di balik itu gitu ya. Yang bisa grabbing attention juga. Buat Mbak Puri, oh ini pertanyaannya banyak nih. Ada 1, 2, 3, ada banyak pertanyaannya. Buat Mbak Puri, inspirasi buat gambar-gambar di produknya dari mana? Itu dulu deh dari Mbak Puri. Gimana Mbak? Inspirasinya dari mana aja? Inspirasiku dari apa yang ada di sekitarku sih. Oh. Jadi untuk
penamaan nama-nama sendiri, nama-nama produknya sendiri aja tuh aku suka pakai nama-nama sahabat-sahabatku. Terus juga misalkan ya, sesimpel misalkan aku ke tempat temanku, terus di rumah temanku ada peliharaannya kucing gitu, terus aku liatin kayaknya lucu nih, terus aku angkat jadi cerita, jadi produk gitu. Jadi bener-bener yang ada di sekelilingku. Oke. Tapi Jadi disesuaikan juga, jadi disesuaikan dengan idenya tuh sebenarnya kebutuhan murah ya, iya kan? idenya ya. Jadi nggak ada cost-nya sama sekali idenya. Iya, iya. Lihat. Karena biasanya kan yang beli di Ideku kan biasanya ibu-ibu kan, dan mereka lebih suka kalau produk yang mereka pakai itu barang-barangnya tuh biasanya tuh yang ada ceritanya dan relate dengan hidup mereka sehari-hari gitu. Pertanyaan yang kedua, buat Mbak Puri dan Mbak Ayu, pernahkah merasakan ada di momen terendah dalam membangun karirnya yang sekarang, dan bagaimana cara bangkit dan meyakinkan diri untuk tetap melanjutkannya? Nah ini buat Mbak Puri dulu deh, pernah nggak dalam titik terendah, terus gimana caranya bangkit? Momen terendah itu ya mungkin berapa tahun lalu ya, 5 tahun lalu kali ya. Jadi aku udah merasa kok aku udah kerja keras banget pagi, siang, sore, malam kadang-kadang lembur. Terus juga tim aku juga bener-bener sering lembur segala macam. Aku pikir kan hasilnya sesuai dong ya. Ternyata pas sudah akhir bulan kami hitung-hitung segala macam, kok ternyata pengeluaranku tuh jauh lebih besar gitu daripada pemasukanku. Dan di situ aku merasa kok aku nggak sebandingnya, aku apa yang sudah aku usahakan kok kayaknya nggak ada hasilnya gitu. Dibilang capek tuh capek banget. Padahal waktu itu ideku tuh lagi banyak dapat exposure gitu dari media-media gitu. Jadi kalau orang lihat, wah gila ideku di mana-mana diwawancarain lah, diangkat topik di mana-mana. Tapi kok yang aku rasain kok nggak sesuai ya kenyataannya gitu kan. Nah di situ aku sempat ngerasa pengen apa udahan aja kali ya, kok gini amat, udah capek-capek tapi nggak ada hasilnya. Tapi balik lagi, waktu itu aku kumpulin timku semuanya, terus aku cerita ke mereka kalau kenyataannya tuh begini gitu. Terus mereka tuh mulai diam doang gitu sambil ngeliatin aku. Terus mereka nggak ngomong apa-apa. Cuman aku di situ udah aduh sedih banget deh aku ngeliat mereka gitu. Nah pas pulang aku inget-inget mereka gitu ya, gimana mereka juga membantu aku dan gimana mereka juga menggantungkan kehidupannya juga dari gaji di sini gitu. Jadi aku pikir, oh kalau aku nggak kerja mungkin aku bisa makan dari suamiku kan. Tapi kalau mereka nggak kerja nanti gimana dong gitu. Jadi aku nggak deh, kayaknya aku harus bisa bertahan gitu. Paling enggak aku mencoba bertahan kali ini deh gitu. Ya udah ya, abis itu langsung mulai semangat lagi. Itu susah banget sih. Diceritakan kayaknya gampang, orang aslinya sih itu air mata. Berarti memang pernah mengalami titik terendah juga ya Mbak Puri ya? Sampai akhirnya hampir menyerah. Iya, hampir. Oke. Nah kalau dari Mbak Ayu sendiri, Mbak Ayu pernah mengalami nggak titik terendah, terus gimana cara keluar dari situ? Pernah sih, dan nggak sekali dua kali. Kalau selama aku berkarir di media ini ya, aku udah berapa tahun ya, udah 11-12 tahun lah. Ya sering beberapa kali mengalami yang benar-benar kayak aduh rasanya ya itu kayak aduh dikit lagi deh mau nyerah gitu. Cuman yang membuat aku bangkit itu satu adalah apa impian aku memilih karir ini gitu. Jadi aku ingat lagi, oke, kenapa aku milih karir ini, apa sih yang mau aku achieve gitu dengan aku berkarir di media perempuan ini. Aku ingat lagi tujuan itu, kemudian aku ukur sudah sampai mana aku mencapai tujuan itu gitu. Dan aku merasa saat itu
ya ampun masa baru segini aja, sedangkan yang mau aku tuju tuh masih banyak banget gitu, yang aku impikan itu masih besar banget, sedangkan aku baru gini aja udah hampir nyerah. Itu satu yang cara aku untuk bangkit lagi. Yang kedua, tim. Seringkali juga ada beberapa mungkin yang aku dekat ya, jadi di tim aku ada yang aku percaya banget sampai aku menceritakan semuanya. Nah itu kadang-kadang juga semangat dari mereka yang mereka bilang ya karena gini, pada saat kita jadi leader tadi persis kayak Mbak Puri, kalau kita merasa susah, apalagi tim kita gitu, mereka pasti akan lebih merasa tertekan. Maksudnya kalau bosnya aja merasa seperti itu, berarti apalagi kita nih, kondisi kita gimana gitu kan, pasti kita akan akan membuat rasa-rasa khawatir itu kepada tim. Jadi salah satu yang nguatin itu juga tim. Selain itu ya keluarga gitu. Jadi kita ingat lagi betapa kebetulan aku kan perempuan gitu, aku suka cerita. Jadi kalau di kantor tuh mami tuh ngapain kerjanya gitu. Iya, saya di Vimela tuh kita nulis soal ini, kita nulis soal perempuan ini. Nah, dia sudah umurnya sih masih kecil ya, baru kelas 3 SD. Cuman sedikit banyak tuh dia sudah mengerti lah apa yang dikerjakan sama mamahnya gitu di kantor. Terus dia bilang kalau aku kalau gede juga mau jadi kayak gitu. Nah itu kata-kata itu yang membuat aku kayak kalau saya nyerah nih malu lah sama dia gitu, karena dia segitu ngelihatnya gitu. Jadi kayak ya salah satu itu sih, jadi kayak salah tiganya ya itu. Jadi itu yang membuat aku kayak pokoknya ada sesuatu pun ya udah kita harus kuat, ayo cari jalan keluarnya biar bisa bangkit lagi. Yang membuat semangat. Wah, jadi ini tadi kita sudah menjawab juga pertanyaan dari 5 orang penanya ya. Dan ini pertanyaan terakhir dari aku deh. Dari Mbak Puri, ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman sekarang nih yang lagi nonton, biar semangat untuk menjadi lady boss dari rumah? Tipsnya tetap percaya diri, selalu ulang-ulang untuk lebih baik fokus dengan apa yang dipunya daripada memikirkan apa yang tidak punya, apa yang kita tidak punya, sorry. Jadi terus berkembang, mengembangkan talenta yang sudah kita punya dengan tujuan-tujuan yang sudah pastinya harus menjadi berkat ya buat orang-orang di sekitar. Oke, kalau dari Mbak Puri adalah fokus dengan apa yang kita punya. Kalau dari Mbak Ayu? Ya. Kalau dari aku, self love itu penting. Jadi benar tadi, kita menyadari kita punya kekurangan, betul. Tapi kita juga punya banyak kelebihan. Jadi potensinya juga masih banyak. Kekurangan itu bisa kita tutupi dengan bagaimana kita harus terus belajar. Jadi self love itu adalah bukan menjadi orang yang akhirnya kalau orang narsis ya, bukan, tapi lebih ke kita mengerti benar apa potensi kita dan apa kekurangan kita, sehingga kita juga tidak menjadi orang yang sombong dan kita terus belajar, kita terus berinovasi gitu. Jadi kita juga sebagai manusia juga terus berkembang. Oke. Terima kasih Mbak Puri, terima kasih Mbak Ayu buat ngobrol-ngobrolnya dan juga sharingnya hari ini. Terima kasih. Dalam ya kita ngobrolnya ya. Terima kasih Mbak Ayu. Gitu kan? Sambil curhat. Iya, betul. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Thank you. Selamat siang. Nah itu dia tadi teman-teman, kita udah ngobrol dengan Mbak Puri dari Ideku Handmade dan juga Mbak Ayu. Wah ini luar biasa banget ya. Dan kita sudah tahu tips and triknya menjadi lady boss dari rumah nih. Semoga teman-teman semuanya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin. Nah jangan lupa maksimalkan perawatan kesehatan rambut dengan melengkapi rangkaian hair treatment sehari-hari menggunakan Dove Super Shampoo nih. Begitu super dalam menutrisi dan juga merawat rambutmu. Selalu keramas dengan Dove Super Shampoo di rumah, gunakan sambil memijat area kepala dengan lembut. Nah, busanya ini akan membuat kamu merasa nyaman dan rileks. Setelah beberapa saat, bilas hingga bersih ya, dan sempurnakan hasilnya dengan Dove 1 Minute Super Conditioner untuk rambut yang lebih mudah diatur. Dove Super Shampoo ini mengandung serum untuk mengatasi rambut rontok dengan bahan aktif pirokton olamin
Sehingga membersihkan rambut dari ketombe dan juga mencegah ketombe datang kembali dengan formulanya yang ringan sehingga tidak membuat rambut lepek. Rambut tetap sehat, tertata dengan rapi dan lebih percaya diri untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan Dove Super Shampoo. Dengan Dove Super Shampoo dan juga Dove Super Class, semakin banyak perempuan Indonesia yang memiliki super hair serta tubuh dan pikiran yang sehat. Sebab dengan rambut yang super, harimu jadi super, super hair, super day. Dan sebelum saya akhiri Super Class di hari ini, saya ingin menginformasikan juga bahwa masih akan ada Dove Super Class yang lebih seru lagi ya. Dengan topik selanjutnya adalah Cooking and Nutrition. Wah, ini pasti bakal seru banget nih. Dan akhirnya, saya Kiki Cahya harus pamit. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa di Dove Super Class selanjutnya persembahan dari Dove dan juga Vimela. Bye! Have a super day! Berapa masalah rambut yang bisa shampoo-mu atasi? 1. Shampooku sih atasi 3 masalah rambut. Baru Dove Super Shampoo 3-in-1 shampoo dengan serum, atasi rambut rontok, anti ketumbe, dan gak lepek. Super hair pasti dong. Dove Super Shampoo.